Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita melihat sesuatu yang sangat indah dalam perjalanan Israel. Setelah disiplin Tuhan, pertobatan, dan pemulihan melalui ular tembaga, suasana perjalanan mulai berubah. Dalam Bilangan pasal 21 ayat 16-18, Tuhan berkata kepada Musa, "Kumpulkanlah bangsa itu, maka aku akan memberikan air kepada mereka." Lalu sesuatu yang menarik terjadi. Bangsa Israel mulai bernyanyi. Mereka berkata, "Meluaplah hai sumur, bernyanyilah tentang itu." Saudara, ini sangat berbeda dari pasal-pasal sebelumnya. Dulu, ketika tidak ada air, mereka mengeluh. Dulu, ketika jalan terasa sulit, mereka bersungut-sungut. Dulu, ketika kebutuhan belum terpenuhi, mereka menyalahkan pimpinan. Tetapi sekarang, ada pertumbuhan. Sebelum air itu dijelaskan melimpah, mereka sudah bernyanyi. Apa artinya? Iman yang dewasa tidak menunggu mujizat terlihat dulu baru memuji. Iman yang dewasa memuji karena percaya Tuhan sedang bekerja. Saudara, ini adalah perubahan hati yang sangat penting. Mereka masih di padang gurun, mereka belum tiba di Kanaan, mereka masih dalam perjalanan, masalah belum sepenuhnya selesai, tetapi sekarang mereka bernyanyi. Inilah kekuatan penyembahan. Penyembahan tidak selalu lahir karena keadaan berubah. Penyembahan lahir karena hati percaya kepada Allah yang tidak berubah. Saudara, banyak orang bisa menyanyi ketika doa dijawab, bisa bersyukur ketika keadaan membaik, bisa memuji ketika pelayanan berhasil. Tetapi ujian iman yang sejati adalah, bisakah kita tetap bernyanyi di padang gurun? Bisakah kita tetap menyembah ketika jawaban belum terlihat? Bisakah kita tetap percaya ketika jalan masih panjang? Bangsa Israel mulai belajar bahwa Tuhan yang sama yang membawa mereka keluar dari Mesir, juga Tuhan yang sanggup menyediakan air di padang gurun. Dan Tuhan tidak pernah berubah. Saudara, sumur itu juga digali oleh para pemimpin dengan tongkat mereka. Ini mengajarkan bahwa mujizat Tuhan seringkali tidak meniadakan tanggung jawab manusia. Tuhan memberi air, tetapi mereka tetap harus menggali. Tuhan memberi janji, tetapi mereka tetap harus melangkah. Tuhan membuka jalan, tetapi mereka tetap harus taat. Dalam perjanjian baru, Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes pasal 4 bahwa Ia adalah sumber air hidup, dan siapa yang datang kepadanya tidak akan haus lagi. Saudara, dunia bisa memberi kesenangan sesaat, tetapi hanya Kristus yang dapat memuaskan jiwa. Renungan hari ini menegaskan, orang yang telah mengalami pemulihan oleh Tuhan akan belajar bernyanyi bahkan di tengah padang gurun, karena sumber sukacitanya bukan keadaan, tetapi Tuhan sendiri. Pertanyaan refleksi bagi kita, apakah kita hanya memuji Tuhan ketika keadaan baik? Ataukah kita tetap menyembah bahkan ketika kita masih berada di tengah perjalanan? Mari kita berdoa. Tuhan yang setia, Engkau adalah sumber air bagi jiwa kami. Terima kasih karena di tengah padang gurun hidup, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Ampuni kami jika kami lebih mudah mengeluh daripada memuji. Ajarlah kami untuk memiliki hati yang percaya, hati yang bersyukur,
dan hati yang tetap menyembah dalam segala musim. Biarlah hidup kami menjadi nyanyian bagi kemuliaan-Mu, bahkan di tengah perjalanan yang panjang. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.